semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA SMP yang soal-soalnya diambil dari buku paten OSN IPA untuk SMP atau MTS. Untuk soal yang pertama adalah tentang kalor dan perubahan suhu. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. 100 gram air dipanaskan selama 20 detik dengan pemanas listrik yang dayanya 210 W. Temperatur awal air 25 derajat Celcius. Jika koefisien pemanas 0,7 dan kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, maka temperatur akhirnya adalah. Nah, dari soal ini kan diketahui bahwa massa air atau M-nya itu adalah 100 gram. Kemudian, waktu pemanasan adalah 20 detik, berarti 20 detik sebagai T. Kemudian, daya pemanas listriknya adalah 210 W. Berarti ini sebagai P-nya. Nah, karena di sini katanya temperatur awalnya adalah 25 derajat Celcius, maka ini sebagai T1. Kemudian, koefisien pemanasnya adalah 0,7. Dan kalor jenisnya adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah temperatur akhir atau T2. Langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah menghitung energi listrik menggunakan rumus W sama dengan P dikali dengan T. Sama dengan P-nya kan udah diketahui yaitu 210. Kemudian dikali dengan T-nya adalah 20 detik. Sama dengan 4200 Joule. Langkah selanjutnya adalah menghitung kalor yang diterima oleh air. Karena koefisien pemanasnya yang diketahui adalah 0,7, berarti 0,7 dikali dengan 4200 Joule. Sama dengan 2940 Joule. Selanjutnya kita mengkonversi kalor yang diterima air ke satuan kalori. Karena 1 Joule itu adalah 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Berarti Q kalorinya adalah 2940 dibagi dengan 4,2 Joule per kal. Berarti ini sama dengan 700 kalori. Selanjutnya kita menghitung kenaikan temperatur. Memakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Berarti delta T sama dengan Q per M dikali dengan C. Sama dengan 700 per masanya itu kan 100 gram ya tadi, berarti 100 dikali dengan 1 sama dengan 700 per 100 sama dengan, ini dicoret aja jadinya 7 derajat Celcius. Selanjutnya kita bisa mencari temperatur akhirnya atau T2-nya. Berarti kan T2 sama dengan T1 ditambah dengan delta T. T1 yang udah diketahui adalah 25 derajat Celcius. Ditambah delta T yang udah kita cari adalah 7 derajat Celcius. Jadinya sama dengan 32 derajat Celcius. Nah, berarti temperatur akhirnya adalah 32 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah soal tentang benda langit, khususnya komet. Perhatikan pernyataan mengenai benda langit berikut. 1. Mempunyai ekor yang arahnya menjauhi matahari. 2. Melakukan 3 gerakan sekaligus. 3. Orbitnya elips dan sangat lonjong. 4. Materinya terdiri dari debu dan es. 5. Berotasi berlawanan dengan jarum jam. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar mengenai komet adalah. Sebelum kita analisis satu persatu, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu komet. Komet atau biasa disebut dengan bintang berekor adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan batuan yang mengorbit matahari. Komet mempunyai beberapa ciri khas yang unik. Pernyataan pertama, mempunyai ekor yang arahnya menjauhi matahari. Nah, ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika komet mendekati matahari, maka panas matahari membuat es dan debu pada komet akan menguap. Material ini kemudian didorong oleh angin matahari, sehingga ekor komet selalu menjauhi matahari, bukan mengikuti arah gerakannya. Jadi, walaupun komet bergerak menjauh dari matahari, ekornya tetap menjauhi matahari. Pernyataan kedua, melakukan 3 gerakan sekaligus. Nah, ini perlu kita cermati teman-teman. Kenapa? Karena 3 gerakan sekaligus biasanya merujuk pada rotasi, revolusi, dan gerakan bersama tata surya. Tapi ini lebih umum untuk menjelaskan gerakan planet atau bulan, bukan ciri khas dari komet. Jadi pernyataan 2 ini kurang tepat ya teman-teman. Pernyataan ketiga, orbitnya elips dan sangat lonjong. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena orbit komet berbentuk elips dengan sangat eksentrisitas tinggi. Artinya sangat lonjong atau memanjang. Ini berbeda dengan orbit planet yang lebih mendekati lingkaran. Karena orbitnya itu sangat lonjong, komet kadang sangat dekat dengan matahari. Nah, kadang juga sangat jauh sampai ke pinggiran tata surya. Jadi nomor 3 benar. Pernyataan keempat, materinya terdiri dari debu dan es. Nah, ini juga benar teman-teman, karena komet sering disebut sebagai bola salju kotor karena tersusun dari campuran es, yaitu air, CO2, metana, amonia, dan debu serta batuan. Komposisi inilah yang membuat komet memiliki ekor ketika menguap saat mendekati matahari. Jadi, pernyataan nomor 4 benar. Pernyataan 5, berotasi berlawanan dengan jarum jam. Pernyataan ini kurang tepat karena
Arah rotasi kan bervariasi, tidak semua berotasi berlawanan jarum jam. Nah, ini tidak tepat sebagai ciri khas komet. Jadi pernyataan nomor 5 salah. Sehingga dari pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, seorang siswa mengamati organ pencernaan hewan ruminansia. Fungsi organ rumen pada hewan tersebut adalah. Nah, jadi soal ini adalah tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak atau memamah ulang makanannya. Contohnya itu seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan rusa. Nah, di dalam sistem pencernaan hewan ruminansia itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada rumen atau perut besar, yang kedua ada retikulum atau perut jala, yang ketiga ada omasum atau perut kitab, yang keempat ada abomasum atau perut sejati. Mari kita analisis satu persatu pilihannya. Yang pertama, A. Mengatur pH makanan agar enzim dapat bekerja optimal. Mengatur pH merupakan fungsi dari abomasum atau perut sejati yang menghasilkan asam lambung. Nah, jadi yang A ini bukan fungsi utama dari rumen. Yang A salah. Yang B, tempat pencernaan kimiawi oleh enzim. Pencernaan kimiawi oleh enzim pencernaan terjadi di abomasum atau perut sejati, bukan di rumen. Di rumen yang bekerja adalah bakteri, bukan enzim dari hewan itu sendiri. Jadi, pilihan yang B adalah salah. Yang C, menerima makanan dari retikulum dan melanjutkan ke omasum. Nah, ini juga kurang tepat karena urutan aliran makanannya yaitu yang pertama rumen, kemudian ke retikulum, kemudian dimamah ulang, kemudian ke rumen lagi, selanjutnya omasum, dan terakhir adalah abomasum. Jadi bukan rumen yang menerima dari retikulum, melainkan sebaliknya atau bergantian. Sehingga pilihan yang C adalah salah. Yang D, tempat penampungan sementara makanan dan fermentasi oleh bakteri. Nah, ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena di rumen itu kan terdapat 2 fungsi utama. Yang pertama, tempat penampung sementara, yang kedua, fermentasi oleh bakteri. Di rumen terdapat bakteri dan mikroorganisme yang memfermentasi selulosa atau serat tumbuhan yang tidak bisa dicerna oleh enzim hewan. Proses fermentasi ini sangat penting karena hewan ruminansia makan rumput yang mengandung banyak selulosa. Nah, bakteri di rumen memecah selulosa menjadi zat yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi, pada pertanyaan ini jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 2,0 kg bergerak karena dorongan sebuah gaya konstan sehingga memiliki energi potensial yang ditunjukkan pada grafik berikut. Jika pada posisi X sama dengan 2,0, kecepatan benda tersebut sama dengan 2,0 meter per second, maka kecepatannya pada posisi X sama dengan 6,0 meter sama dengan berapa meter per second? Pada posisi X sama dengan 0, maka EP-nya sama dengan 0. Kemudian ketika X-nya itu sama dengan 8,0, EP-nya itu adalah 6,0 Joule. Kemudian yang diketahui pada soal ini adalah massa bendanya yaitu 2,0 kg. Nah, karena di dalam grafik ini kan menunjukkan EP itu kan sama dengan Kx. Kita dapat menentukan konstanta kemiringan atau K dari grafik yang ada. Berarti K sama dengan delta EP per delta X sama dengan 6,0 dikurangi 0 per 8,0 dikurangi 0 sama dengan 0,75 Joule per meter. Maka energi potensial sebagai fungsi posisinya adalah EPX sama dengan 0,75X. Selanjutnya kita dapat menghitung energi potensial pada posisi yang diketahui. Kan tadi ada X1 dan X2. EP pada X1 sama dengan 2,0 meter adalah, berarti kan EP1 sama dengan 0,75 dikali dengan 2,0 Joule sama dengan 1,5 Joule. Selanjutnya EP pada X2 sama dengan 6,0 meter. Berarti EP2-nya sama dengan 0,75 dikali dengan 6,0 Joule sama dengan 4,5 Joule. Selanjutnya kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Maka energi mekanik di posisi 1 dan di posisi 2 itu harus sama. Jadinya EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Jadinya setengah MV1 kuadrat ditambah EP1 sama dengan 1/2 MV2 kuadrat ditambah EP2. Selanjutnya kita bisa melakukan substitusi nilai dan hitung V2-nya. Jadinya kan 1/2 dikali 2,0 terus 2,0 kuadrat ditambah 1,5 sama dengan 1/2 dikali dengan 2,0 V2 kuadrat ditambah 4,5. Jadinya 1/2 dikali 2,0 kan 1,0 dikali 4,0 ditambah 1,5 sama dengan
Ini juga sama, 1,0, terus V2 kuadrat ditambah 4,5. Jadi kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 1,0 dikali dengan 4,0 kan hasilnya 4,0 ditambah 1,5 sama dengan V2 kuadrat ditambah 4,5. Jadinya ini 5,5 sama dengan V2 kuadrat ditambah 4,5. Jadinya V2 kuadrat sama dengan 5,5 dikurang 4,5. Jadi V2 kuadrat adalah 1,0. Nah, karena ini masih ada kuadratnya, berarti bisa kita akarin biar kuadratnya hilang. Berarti V2 sama dengan akar dari 1,0. Jadinya sama dengan 1,0 meter per second. Jadi kecepatan pada posisi X sama dengan 6,0 sama dengan 1,0 meter per second. Soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah cermin konvergen, sehingga terbentuk bayangan di depan cermin dengan ukuran 1,5 kali ukuran benda. Jika benda diletakkan 24 cm di depan cermin, ukuran bayangan yang terbentuk titik-titik kali ukuran benda. Pada soal ini kan terdapat dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama itu adalah S-nya 50 cm dan M-nya 1,5 kali. Yang kondisi kedua adalah S-nya 24 cm, kemudian yang ditanya perbesaran dari M2-nya berapa. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan jarak fokus atau F cermin dari kondisi yang pertama dulu. Kemudian kita substitusikan aja nilainya. M1 di kondisi 1 adalah 1,5 sama dengan S1 aksen yang ditanya per S1-nya adalah 50. Berarti S1 aksen sama dengan 50 dikali dengan 1,5. Hasilnya adalah 75 cm. Berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per F sama dengan 1 per 50 cm ditambah dengan 1 per 75 cm. Untuk menjumlahkan pecahan, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK dari 50 dan 75. Berarti 1 per F sama dengan 3 per 150 ditambah 2 per 150. Sama dengan 1 per F sama dengan 5 per 150. Jadi F sama dengan 150 per 5 sama dengan 30 cm. Selanjutnya, kita bisa menentukan perbesaran bayangan pada kondisi yang kedua. Kita bisa menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S2 tambah 1 per S2 aksen. 1 per F-nya itu kan 1 per 30 sama dengan 1 per 24 ditambah 1 per S2 aksen. Jadinya 1 per S2 aksen sama dengan 1 per 30 dikurang 1 per 24. Kemudian kita samakan penyebutnya dari KPK 30 dan 24. Jadinya 1 per S2 aksen sama dengan 4 per 120 kurang 5 per 120. Jadi 1 per S2 aksen sama dengan min 1 per 120. Berarti S2 aksennya adalah min 120 cm. Kemudian ini kan tandanya negatif. Nah, tanda negatif ini pada S2 aksen menunjukkan bahwa bayangan adalah maya dan terbentuk di belakang cermin. Selanjutnya kita bisa menghitung perbesaran bayangan dari kondisi yang kedua. Berarti kan M2 sama dengan, rumusnya masih sama kayak tadi, yaitu S2 aksen per S2. Berarti sama dengan min 120 cm per 24 cm. Jadinya M2 sama dengan 5. Nah, kenapa tandanya positif? Karena ini kan ada harga mutlak. Jadi kalau ada tanda negatif, hasilnya tetap positif. Jadi, jika benda diletakkan 24 cm di depan cermin, ukuran bayangan yang terbentuk adalah 5 kali ukuran benda. Soal selanjutnya, lapisan kulit pada epidermis sebagai berikut. 1. Stratum lucidum, 2. Stratum spinosum, 3. Stratum germinativum, 4. Stratum corneum. Urutan lapisan kulit yang berfungsi sebagai penghasil protein, keratin, dan sel melanosit adalah. Untuk menjawab soal ini, mari kita pahami dulu struktur dari epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang tersusun dari beberapa lapis sel. Dari luar ke dalam, urutannya yaitu 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk. Nah, ini yang paling luar. Yang kedua, stratum lucidum atau lapisan bening. 3. Stratum granulosum atau lapisan berbutir. 4. Stratum spinosum atau lapisan berduri. 5. Stratum basal atau germinativum atau lapisan basal. Nah, ini yang paling dalam. Mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, stratum lucidum atau lapisan bening. Nah, lapisan ini tipis dan transparan. Hanya ada di kulit tebal seperti telapak tangan dan kaki. Fungsinya itu yaitu sebagai lapisan pelindung tambahan. Nah, pada lapisan ini bukan penghasil keratin atau melanosit. Berarti yang nomor 1 salah. 2. Stratum spinosum atau lapisan berduri. Nah, pada lapisan ini tersusun dari sel-sel berbentuk seperti duri. Di lapisan ini mulai terjadi produksi keratin. Sel-sel di sini mulai memproduksi protein keratin yang akan membuat kulit kuat dan tahan air. Jadi, stratum spinosum ini benar. Yang ketiga, stratum germinativum.
Ini adalah lapisan paling penting. Kenapa? Karena lapisan paling dalam dari epidermis. Di sini terjadi beberapa proses. Yang pertama, pembelahan sel secara terus-menerus atau mitosis. Yang kedua, menghasilkan sel-sel kulit baru. Yang ketiga, terdapat sel melanosit yang memproduksi melanin atau pigmen warna kulit. Yang keempat, mulai memproduksi keratin. Jadi untuk nomor 3 ini benar. Yang keempat, stratum corneum. Ini adalah lapisan paling luar yang terdiri dari sel-sel mati yang sudah penuh keratin. Lapisan ini tidak memproduksi keratin atau melanosit, tapi hanya mengandung hasil keratin yang sudah jadi. Jadi fungsinya sebagai pelindung. Nomor 4 juga salah. Jadi, urutan lapisan kulit yang berfungsi sebagai penghasil protein keratin dan melanosit adalah nomor 2 dan 3. Soal selanjutnya, sebuah pegas dengan konstanta pegas 1000 N per M bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 N. Sebab, jika suatu benda bermasa 10 kg diikatkan pada pegas tersebut lalu digetarkan akan memiliki periode getaran pegas sebesar 0,628 second. Kedua pernyataan di atas adalah, jadi soal ini adalah tentang hubungan sebab akibat. Untuk pernyataan yang pertama, sebuah pegas dengan konstanta pegas adalah 100 N per M, berarti K-nya itu adalah 1000 N per M. Kemudian bertambah panjang 10 cm, berarti delta X-nya sama dengan 10 cm atau 0,10 meter. Kemudian diberi beban 100 N, berarti F-nya ya sama dengan 100 N. Menurut hukum Hooke, F itu sama dengan K dikali dengan delta X, berarti 1000 N per M dikali dengan 0,10 M sama dengan 100 N. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, massa benda itu kan 10 kg, berarti M sama dengan 10 kg. Untuk K-nya sama dengan 1000 N per M dan T-nya sama dengan 0,628 second. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus periode getaran massa pada pegas, yaitu T sama dengan 2pi akar dari M per K. Jadi T sama dengan 2pi akar dari 10 kg per 1000 N per M. Berarti kan sama dengan 2pi akar dari 1 per 100. Sama dengan 2pi dikali 1 per 10. Berarti kan sama dengan 2pi per 10 sama dengan pi per 5. Jadi nilai T-nya sama dengan 3,14 per 5 S sama dengan 0,628 second. Jadi untuk pernyataan yang kedua juga benar. Selanjutnya kita lihat apakah kedua pernyataan ini memiliki hubungan sebab akibat. Kedua pernyataan tersebut sama-sama menggunakan nilai konstanta pegas K sama dengan 1000 N per M, tetapi dalam konsep fisika yang dijelaskan radian statis dan getaran periodik itu tidak memiliki hubungan sebab akibat yang langsung. Jadi kedua pernyataan tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pertambahan panjang 10 cm akibat gaya 100 N. Nah, dari soal ini kan kita ketahui ada zat P dan Q. Yang pertama, zat P atau zat dingin, TP-nya adalah 20 derajat Celcius, kemudian MP-nya adalah 250 gram. Kemudian kalau zat Q atau zat panas, suhu awalnya adalah 90 derajat Celcius atau TQ sama dengan 90,0 derajat Celcius. Masanya juga sama ya, yaitu 250 gram. Berarti yang ditanyakan dalam soal ini adalah suhu akhir campuran atau T akhir. Konsep penting yang kita gunakan di sini adalah menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Berarti M dikali dengan CQ dikali TQ dikurang TF sama dengan M dikali dengan CP dikali dengan TF dikurang TP. Karena massa di kedua zat tersebut adalah sama, yaitu 250 gram, berarti ini bisa dicoret aja. Tinggal CQ dikali dengan TQ dikurang TF sama dengan CP dikali dengan TF dikurang dengan TP. Selanjutnya 3 dikali dengan 90 dikurangi dengan TF sama dengan 2 dikali TF dikurang 20. Selanjutnya ini tinggal kita kali ke dalam. 3 dikali 90 adalah 270 dikurang 3 dikali min TF adalah min 3 TF. Sama dengan 2 dikali TF adalah 2 TF dikurang 2 dikali min 20 adalah min 40. Berarti yang variabelnya sama kita gabungkan, ada 3 TF dan 2 TF. Jadinya min 3 TF dikurang 2 TF sama dengan min 40 dikurang 270. Jadinya min 5 TF sama dengan min 310. Nah, ini kan bisa kita kali dengan min, jadinya 5 TF sama dengan 310, jadinya TF sama dengan 310 dibagi dengan 5, sama dengan 62 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir campuran tersebut atau T akhirnya adalah 62 derajat Celcius. Cukup sekian untuk bedah soal pada kali ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di nomor admin kami, dan semangat belajarnya teman-teman.